Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini saya mau berbagi cara untuk men-setting 5 menit selesai dalam nyeting atau meremap Polytron Fox R ya, yang biasa kita sebut ini remap atau otak-atik software. Yang pertama tentu kita siapkan kabelnya, kabel remap, lalu ada laptop atau perangkat yang bersistemkan Windows dan software fotonya. Kalau sudah, langsung kita bahas dari page pertama 2 sampai 3 ya. Yang pertama page 1 dulu, halaman pertama. Yang perlu diperhatikan yang pertama tentunya kalian harus pastikan di port ini nanti ada tulisan COM berapa ya. Kalau sudah, kita pastikan di kuadratnya di tengah-tengah 11 5 200. Jangan yang lain dulu. Nah, di halaman 1 ini ada beberapa. Yang pertama ada model. Model pastikan ini benar ya. Kita pakai sesuai dengan foto yang kita punya. Fotonya M100 bawaan. Lalu baterai voltage ini juga settingan default, nggak perlu diganti-ganti. Maksudnya berarti ini adalah tegangan yang untuk bekerjanya. Tegangan baterai yang kita pakai kan 72 volt ya. Di bawahnya lanjut di over voltage ini juga biarkan saja di 91. Tujuannya ini untuk melindungi kalau ada over voltage, kalau tegangan melebihi dari angka ini nanti akan ada proteksinya. Begitu juga under voltage. Ketika ada pengurasan atau discharging secara drastis nanti akan berakibat baterainya juga akan voltage-nya akan turun. Nah, ini dibatasi sampai pada 60 volt. Kalau mendekati ini atau mendekati angka ini berarti nanti akan ada proteksi. Soft under voltage juga sama, dimulai dari softnya di 63. Ini nggak perlu di otak-atik ya. Lanjut under voltage juga nggak perlu di otak-atik, biarkan saja. Busbar current, nah ini di page 1 ini penting karena busbar current itu ibarat seperti paralon ketika airnya akan dialirkan menuju pemakaiannya. Dalam hari ini arus yang bisa dilewati oleh yang diizinkan untuk air itu mengalir atau arus itu mengalir. Nah, bawaannya itu 40. Kalau nantinya misal ini di otak-atik, kalau tidak misalkan ini naikkan angkanya lebih dari 40. Kalau controller fotol orinya Fog R itu tidak diubah atau belum di otak-atik, kemungkinan ini tidak akan banyak berpengaruh. Walaupun mungkin ada pengaruhnya sedikit. Karena arus yang bisa dilewati kalau belum diubah ya memang kira-kira sekitar segini atau tidak jauh dari ini. Nambah-nambah paling dikit. Kalau ini diisi 80 bagaimana? Ya bertambah arusnya ketika digas agak dalam sampai kecepatan tertentu di putaran tengah sampai atas harusnya naik arusnya yang bisa dipertahankan. Tapi kemungkinan tidak akan bisa berpengaruh. Saya pernah coba di angka 70 ampere kontrol standar, ternyata hasilnya tetap saja di tengah-tengah rasanya seperti ada kopong gitu ya, tidak ngisi torsinya. Karena memang bawaannya memang hanya mampu sekitar 40-50an ampere saja kemungkinan. Yang di bawahnya ke pasakuren. Pasakuren biarkan saja, nggak pernah otak-atik. Nah, setelah ini di sebelah kanannya ya. Pertama di low protect, ini berarti low protect itu proteksi pertama ketika kontak off mau di on kan. Jika angkanya terlalu melebihi ini biasanya akan terjadi kode throttle error. Ini sama seperti settingan ketika gas throttle yang sudah mulai membuka, biasanya bisa kita akali dengan low protect ini. Artinya kita bisa besarkan dan kecilkan angkanya, tapi standarnya seperti ini. Kalau memang angkanya kita ubah ketika throttle kita bermasalah, di low protect ini bisa kita otak-atik agar kode itu bisa hilang. Tetapi itu bukan mengobati ya, itu hanya sementara saja untuk menghilangkan kode throttle yang menyala, karena biasanya gasnya Polytron, Fog R atau Fog S dan lain-lain yang masih pakai gas orinya kemungkinan besar pakai gas sepeda dari bahan yang plastik yang mungkin punya masa waktu yang cukup pendek kalau dipakai untuk jalan yang kurang rata ya, karena memang terbuat dari plastik dan plastik, tidak ada komponen yang benar-benar kuat seperti metal atau lainnya.
sehingga berpotensi ada kerenggangan yang membuat itu dianggap sebagai voltasenya dihitung sudah ditarik, padahal kok belum digas sama sekali oleh ridernya. Yang di bawahnya start voltage berarti kapan ini BLDC bisa berputar ketika throttle ini kita putar. Kita anggap dari bawaan kan 1,35. Berarti kalau kita putar sepersekian persen itu baru akan bisa berputar BLDC-nya ketika masuk di 1,35. Bisa nggak kita ubah? Bisa. Kalau kita kecilkan, efeknya apa? Berarti responsitivitasnya sedikit bertambah karena baru kita tarik sedikit sudah dianggap sudah start atau sudah bisa dimulai. Kalau angkanya diperkecil, saya biasanya sampai 1,1 paling lah, maka akan lebih responsif karena startnya bisa lebih awal. Yang bawahnya di end of the voltage berarti ya, batas bawah atau batas akhir throttle itu dianggap sudah penuh 100%. Nah, angkanya di default kan 4,35. Kalau ini kita ubah, semakin maksimalnya kan 4,85 ini yang high protect-nya. Berarti angkanya harus di bawah ini. Bedanya apa kalau kita kurangi angkanya atau kita tambahi? Kalau ditambahi mendekati ini, maka berarti respon throttle-nya akan semakin jauh, semakin dalam gasnya. Berarti dampaknya nanti angka besar, akselerasinya sedikit berkurang. Kalau angkanya sebaliknya, angkanya diperkecil, berarti akselerasinya akan semakin instan atau lebih cepat. Tapi konsekuensinya kalau kita turunkan angka di end of day-nya dengan angka yang lebih kecil dari ini, semakin kecil akan semakin responsif. Berarti kita menarik gas setengahnya saja mungkin dianggap lebih dari setengahnya, sehingga ada dampaknya berarti motor lebih responsif dan energinya juga dibutuhkan lebih besar. Maka makin kecil ada potensi dia sedikit lebih boros karena kita lebih sering menggunakan throttle lebih dari apa yang kita tarik. Kalau kita tarik setengah, berarti lebih dari setengah sebenarnya kalau kita kecilkan angkanya. Sebaliknya, kalau kita anggap tambah angkanya, maka kita putar setengah ya belum dianggap setengah sebenarnya. Jadi ini seperti halnya kita menambah akselerasi atau ingin mengurangi akselerasi di end of day. Kalau suka berakselerasi, berarti ini diperkecil angkanya. Bisa 3 atau 2,5. Nah, semakin kecil angkanya maka semakin respons. Semakin besar sebaliknya berarti semakin halus responsitivitasnya. High protect berarti sebaliknya dari low protect. Kalau sudah dianggap ada yang patah, kemungkinan ini melebihi dari protect voltage 4,85. Ini nggak perlu diubah-ubah kalau yang low protect dan high protect, biarkan seperti sedia kala saja, defaultnya saja. Artinya itu settingan standar yang menggunakan throttle standar. Yang kita bisa otak-atik ya di start voltage dan di end of day-nya saja. Suka yang responsif atau yang pelan berakselerasi. Lanjut yang di bawahnya start torque. Itu tidak perlu saya jelaskan kan, ini saya coba nggak begitu berpengaruh, biarkan saja. Di bawahnya juga sama, kombinatif torque, torsi kombinatif. Di Vogue juga tidak begitu berbeda kalau saya coba kemarin. Yang perlu diperhatikan dua ini, rate of rise atau rate of decline. Apa itu? Rate of rise berarti seberapa cepat BLDC berputar menuju top speed. Sebaliknya, kalau rate of decline berarti seberapa cepat BLDC itu kembali ke 0 RPM atau deselerasi. Ibaratnya ini untuk akselerasi, ini untuk deselerasi. Untuk akselerasi, semakin besar angkanya, maka berpotensi akan semakin cepat juga akselerasinya. Sebaliknya, rate of decline semakin besar angkanya, maka akan semakin cepat juga kita seperti ada engine brake-nya atau BLDC setelah lewat kita lepas gas, maka akan semakin cepat untuk berhentinya. Kalau rate of rise berarti semakin cepat menuju ke top speed kalau kita gas. Angkanya 120 rise-nya, kalau decline 80. Nah, kita bisa naikkan tuh, bisa sampai 200. Ya kalau saya coba sih baru 225 ya. Artinya lebih dari 2 kali lipatnya ini. Kalau kita naikkan 250 atau di bawahnya lebih dari 120, ya maka akselerasinya juga akan semakin cepat.
Jadi dua ini atas bawah ini berkaitannya. Kalau angkanya ini diperbesar, ini angkanya diperkecil, maka akselerasinya lebih cepat. Kalau angkanya ini diperbesar, ini diperkecil, maka akselerasinya semakin lambat. Nah, ini hukum fisika ya. Kalau kita sering berakselerasi, maka energi yang dibutuhkan juga semakin besar, maka lebih cepat boros baterai juga. Sebaliknya, kalau kita angka untuk akselerasinya diperkecil, maka akan potensinya akan lebih irit. Gitu ya, perjelasan singkat. Jadi ini berkaitan yang atas bawah. Untuk akselerasi yang atas ini start voltage dan the end of D-nya diperkecil, kalau tidak ingin berakselerasi cepat, diperbesar. Sebaliknya, kalau rate of the rest, semakin kita besarkan angkanya, maka semakin cepat berakselerasi motornya. Kalau rate of decline, semakin besar angkanya, ya malah semakin besar engine brake-nya. Seperti itu kira-kira ya. Ini mudah dipahami ya kalau ini ya, semoga. Kita lanjut di page kedua. Sport mode berarti ini adalah batas limitasi angka yang diizinkan ampere untuk mode sport. Kalau tidak di mode sport maka tidak akan dianggap yang ini ya. Yang di bawahnya ini biarkan saja karena ini butuh waktu untuk mencari fluke awakening yang paling cocok untuk PLDC-nya. Kita lanjut ke bawahnya, ada downhill electric. Yang atas settingan atasnya tidak dicentang, yang bawah dicentang. Nah, ini apa gunanya? Kalau enable yang atas kita centang, maka ini akan teoritis harusnya akan menambah bantu kita untuk tidak mundur motornya ketika ditanjakan. Defaultnya kan tidak diaktifkan ya. Ini kita bisa aktifkan atau hidupkan. Yang bawah ini HDC berarti ini untuk limitasi top speed ketika memang ada turunan kan gloyor ya motornya. Nah ini dibatasi di RPM 1930. Kalau kita buang, nah, maka ada kemungkinan ini akan di loss RPM-nya. Kita bisa memaksimalkan RPM sampai batas limitnya, lebih dari 100 km per jam. Ini biarkan saja untuk speed rasionya ini udah cukup. Yang fluke awakening sebelah kanan juga saya tidak otak-atik, udah cukup. Lalu kita ke 3 speed. Nah, untuk kasusnya Fog Air kan kita punya cuma 2 speed ya. Mode S dan mode D. Nah, mode D ini tuh berarti mid dan mode S-nya high. Nah, yang low itu tidak ada. Jadi kita abaikan saja yang kedua. Yang low ini. Kita fokus ke mid-nya saja. Nah, ini ada angka 65 dan 60. Maksudnya bagaimana? Anggap saja ini settingan mudahnya adalah 65% dari mode S 90-an ampere ini torsinya. Nah, sedangkan yang sebelahnya ini untuk kalian lipatnya atau kuren ampernya juga mirip-mirip dengan sebelah kanannya, sebelah kirinya. Jadi ini kira-kira anggap saja persentase torsi atau kekuatan juga ampere dari mode S. Misalkan ini 65-60 ya berarti sekitar 60-an 65% dari kekuatan si mode S. Makanya ini biasanya di bawah mode S karena untuk alasan efisiensi bahan bakar dan juga untuk kita bisa memilih mode pingin pelan atau pingin kencang maksimal di mode S. Nah, yang bawah, yang high, anggap saja ini adalah mode S kekuatan 100%-nya dari current limit dari 90 ampere. Jadi ini adalah tenaga maksimal yang bisa dilontarkan oleh motor pada saat menggunakan settingan mode S. Bawahnya nggak usah di otak-atik ya, biarkan saja. Karena ini butuh waktu untuk mencari fluke awakening yang paling enak agar PLDC tidak berdengung sampai berputar kasar gitu ya. Nah, di bawahnya ada ini yang perlu kita pelajari. Yang pertama 3 speed, ini gear pertama ketika kita hidupkan motor. Kalau kita hidupkan di mid berarti kita putar kontak hidupkan motor berarti langsung ke mode D. Kalau yang ini berarti kita putar kontak pertama langsung mode S. Yang sebelahnya ada soft start dan grade-nya. Yang pertama ini dicentang, berarti ini soft start-nya aktif. Kalau kita berakselerasi, motor akan berakselerasi secara halus. Sedangkan sebaliknya kalau kita buang, nah, maka ini motor akan lebih nyentak lagi untuk start awalnya. Biasanya kalau baru belajar molis atau baru pegang molis, baiknya dihidupkan saja agar kita tidak terlalu kaget dengan torsi instannya. Lalu bagaimana angkanya? Angka di bawah itu misalkan kita gunakan tidak centang, maka ini akan menjadi grade atau seberapa tingkat lontaran awal atau torsi awalnya yang instan itu. Semakin besar angkanya,
Semakin besar angkanya maka akan semakin galak ibaratnya tarikan bawahnya. Semakin kecil ya berarti semakin lebih halus. Dari standarnya kan 12, kita bisa ubah sampai ke 16. Nah, ini berarti yang paling galak di bawahnya. Kita toel sedikit sudah respon gitu. Jadi ini berkaitan juga di page 1 tentang rate of rise dan the end of D. Semakin responsif atau semakin kalem motor kita. Nah, itu berkaitan di page 1 tadi dan page 2 yang bagian soft start dan soft start grip gitu ya singkatnya. Kita lanjut ya. Yang saya jelaskan yang penting-penting saja ya. Kalau yang tidak begitu atau ke bagian yang benar-benar sangat entusias dan sudah paham, mungkin ini di skip saja karena ini dasar-dasar saja agar cepat. Full pair biarkan saja 30 sesuai ininya, surface mount dan lain-lainnya, whole shift angle ya biarkan saja, takutnya ini tidak cocok kalau kita ubah. Yang perlu kita penting untuk dibahas adalah cruise. Ini cruise controlnya ingin dihidupkan atau tidak. Kalau dihidupkan ya berarti kita centang. Dan ini juga tidak langsung otomatis hidup ya. Kita centang, kita hidupkan, harus disetting di bagian port setting. Karena nanti kita harus konfirmasi mau pakai tombol mana untuk mengaktifkan cruise controlnya. Nah, yang di bawah ini biarkan saja. Nah, lanjut kita ke refreshing the speed limit. Berarti ini seberapa persen kekuatan ketika kita mundur. Kalau angkanya semakin besar, maka mundurnya akan semakin besar juga kekuatannya atau ampere yang dihasilkan. Jadi lebih cepat dan lebih galak juga. Kalau kita tambah angkanya. Defaultnya kan 8 ini. Ini udah cukup lah untuk mundur agak harus safety ya. Jadi harus pelan-pelan. Selanjutnya yang engine brake. Ini ABS atau engine brake ratio-nya berapa persen. Ini berarti kita berkaitan dengan ketika kita sedang engine brake, seberapa besar ampere yang bisa masuk untuk mengisi baterai. Semakin besar angkanya ya berarti semakin berat atau semakin deselerasinya akan semakin kerasa sekali. Kalau dikurangi berarti semakin sedikit juga. Kalau angkanya besar juga banyak juga ngecas ketika berdeselerasi. Angkanya seperti itu. Bawaannya kan 20. Kalau saya sukanya karena di pegunungan banyak turunan, saya angkanya dibesarkan sampai 45%. Tapi di kota biasanya kurang enak. Kalau di kota-kota itu datar enaknya ya EPS-nya ya sekitar segini atau nambah sedikit aja. Itu ya. Nah, lanjut ke display. Ini berarti tampilan RPM, putaran roda bergaris lurus dengan sepadan dengan kecepatan motor ya. Voltage berarti voltage atau tegangan dari baterai ketika bekerja nanti dia akan naik turun ya. Di cas akan naik, di discharge berarti akan turun. Current berarti arus ampere yang masuk ke baterai atau keluar dari baterai. Bisa engine brake berarti nanti akan ada yang masuk atau dikuras dengan kita gas jalan berarti akan ada yang keluar arusnya. Ini satuannya minus dan plus ya. Ini untuk temperatur yang perlu kita lihat paling temperatur dari controller ini di sini, dan external temperatur berarti suhu BLDC yang terdapat pada sensor di hall sensornya. Kalau controller temperatur berarti suhu controller yang berada dekat dengan MOSFET atau dimanapun sensor suhu yang dipasang oleh pabrikan botol. Ini tidak perlu banyak dibahas ya karena ini berkaitan, biarkan saja sesuai defaultnya. Lalu kita ke port setting, ini salah banyak sekali. Yang paling utama biasanya untuk mengaktifkan cruise control karena sering dipakai ketika kita ingin remap biar menggunakan fitur cruise control. Nah, ada di PC15, kita centang saja. Kalau tadi di page 3 kan kita hidupkan cruise control, berarti di port settingnya juga kita aktifkan di SW dan angka di bawah ini bisa kita pilih. Biasanya saya pilihnya yang 26 agar 26 agar fungsinya ada dua, cruise control dan juga tetap untuk tombol darurat ketika throttle-nya bermasalah. Nah, itu saja ya, singkat. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Ini yang saya jelaskan hanya share yang penting-penting saja. Yang lainnya atau tidak saya bahas, kemungkinan itu hanya teman-teman yang sudah sangat paham sekali tentang botol. Kalau untuk awal-awal saya rasa itu saja yang paling utama untuk dipelajari ya. Ini memang menarik, controller ini cukup potensial, bisa kita oprek dan kita naikkan busbar current ini lebih dari 40, yang sangat menarik di halaman-halaman 1-2 ya. Ya mungkin itu saja dasar untuk ngerimap botol
terutamanya untuk khusus menggunakan Polytron Fox R ya, karena banyak penggunanya. Jika ada saran atau kesalahan bisa dikoreksi ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.